Shalom Sobat STTII yang saya kasih di dalam Tuhan, tetap semangat dan tetap sukacita di dalam Tuhan. Dan hari ini mari kita merenungkan sebuah kebenaran firman Tuhan yang membuat hidup kita makin bergairah di dalam Tuhan. Tema saya hari ini adalah bersukacitalah senantiasa. Ada 3 pencuri sukacita. Yang pertama itu namanya cinta uang, kekayaan. Nah, kenapa? Karena orang kalau sudah selalu fokus kepada uang, sukacitanya pasti akan tidak nyaman. Kenapa? Karena ketika uang banyak dia bisa tersenyum. Ketika uang sudah mulai menipis, dia mulai tidak nyaman dan mulai murung. Yang kedua, pencuri sukacita adalah apa kata orang. Dan itu sesuatu yang saya rasa tidak nyaman. Kenapa? Karena orang bisa berkata macam-macam tentang kita. Ada yang berkata baik, ada yang berkata mungkin tidak baik. Dan pencuri sukacita yang ketiga adalah kekhawatiran. Kekhawatiran membuat kita tidak sukacita. Kekhawatiran membuat kita selalu penuh dengan ketakutan. Dan itu sebabnya hari ini, apa itu sukacita? Sukacita adalah suasana hati yang selalu gembira, meskipun dalam kondisi nyaman atau dalam kondisi ada tekanan, ada problem, ada masalah, tapi tetap bersukacita. Saya berdoa, sukacita kita bukan dipengaruhi dari apa yang di luar kita. Ketika kita punya uang, ketika pelayanan baik-baik saja, ketika kesehatan oke, tetapi kiranya sukacita kita dari dalam, di mana Yesus yang memberikan sukacita. Mari kita renungkan dalam Filipi pasal 2 ayat 12 sampai 18. Tema saya adalah bersukacitalah senantiasa. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba-lomba dan tidak percuma bersusah-susah. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadah imanmu, aku bersukacita, dan aku bersukacita dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Saudara, sukacita adalah sesuatu yang sangat penting dalam kehidupan kita sebagai orang yang percaya, apalagi hamba-hamba Tuhan, apalagi setiap kita sebagai pelayan-pelayan Tuhan. Paulus sedang memberikan sebuah nasihat kepada jemaat yang ada di Filipi. Untuk apa? Untuk mereka bersukacita dalam segala keadaan. Kalau saudara perhatikan, tema kita Filipi adalah bersukacita. Dan saya berharap ini bukan hanya sekedar kita tahu, kita paham, tapi mari kita hidupi. Dalam keluarga kita penuh sukacita, di dalam pelayanan kita penuh sukacita, di dalam seluruh aktivitas pekerjaan kita sebagai karyawan, sebagai pengusaha, atau mungkin Anda sebagai dosen, kita tetap bersukacita. Kenapa? Karena sukacita itu yang akan membawa berkat yang luar biasa. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana supaya kita bisa bersukacita senantiasa? Saya berharap sukacita kita bukan hanya 1 minggu, 1 bulan saja, 1 tahun saja, tapi sepanjang hidup kita tetap bersukacita. Nah, surah Filipi ini ditulis dengan sebuah pesan di ayat 17, ayat 18, ayat yang baru kita renungkan. 4 kali kata diulang, bersukacitalah, 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 dan bersukacitalah. Nah, bagaimana supaya kita tetap bersukacita senantiasa? Yang pertama, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Mari perhatikan ayat 12 dan ayat 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar.
Paulus berbicara kepada jemaat Filipi, ketika mereka sudah percaya Yesus, maka mereka bukan hanya sekedar berhenti untuk mereka percaya Yesus, tapi mereka harus melakukan seluruh agenda hidupnya demi kemuliaan Tuhan, mengerjakan keselamatan itu, bukan hanya berdiam diri saja, percaya Yesus dan merasa bahwa sudah selamat dan tidak melakukan apa-apa, tidak ada buah yang dihasilkan dalam kehidupannya. Kalau saudara rindu senantiasa mengalami sukacita dari Tuhan, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Kerjakan dengan penuh kesungguhan apa yang dipercayakan kepada kita, karunia-karunia yang Tuhan percayakan kepada saudara, tugas-tugas apa saja yang dipercayakan Tuhan kepada kita. Mari kerjakan dengan sungguh-sungguh, kerjakan dengan penuh antusias, bukan karena dilihat orang, bukan karena sedang dinilai, tapi itu sebuah hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, bagaimana supaya tetap bersukacita? Mari perhatikan ayat yang ke-14 dan 15. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungguh-sungguh dan berbantah-bantahan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bersalah di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Yang kedua, kalau saudara rindu senantiasa tetap bersukacita, jangan bersungut-sungut. Mari perhatikan pesan Paulus kepada jemaat di Filipi. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Jadi kalau kita lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, tidak ngomel, tidak menyalahkan, tapi kita mengerjakan dengan kesungguhan, saya percaya sukacita itu akan jadi bagian kita. Bukan masalah pekerjaannya berat atau ringan, bukan masalah pelayanannya jauh atau dekat, bukan masalah berat atau ringannya masalah kita. Tapi saudara, semuanya tergantung hati kita. Bukan benar atau salah, tapi yang penting adalah respon. Respon itu yang penting. Bukan masalah ini benar atau ini salah. Mungkin ada di antara Anda yang sedang punya pelayanan, entah itu di kota, entah di desa, entah mungkin kita punya pergumulan dengan jemaat, atau mungkin dalam keluarga kita. Dengar baik-baik, lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut, supaya kita bisa bercahaya seperti bintang-bintang di dunia. Mengapa ini penting? Mari belajar dari bangsa Israel. Ketika mereka keluar dari Mesir, di padang gurun mereka bersungut-sungut dan akhirnya tidak ada yang masuk Kanaan. Itu sebabnya kalau saudara rindu tetap bersukacita, yang kedua adalah lakukan dengan sungguh-sungguh tanpa bersungut-sungut. Yang terakhir, yang ketiga, berpegang pada firman Kristus. Perhatikan ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, kalau Anda rindu hidup senantiasa penuh dengan sukacita, yang pertama adalah tetap kerjakan keselamatanmu dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, lakukan segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, berpegang pada firman. Orang yang melakukan segala sesuatu dengan firman pasti tidak bersungut-sungut. Kolose pasal 3 ayat 23 mengatakan, apa saja yang kamu lakukan, apa saja yang kamu perbuat, perbuatlah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Ini sedang menunjukkan bahwa kalau kita melakukan apa saja, baik sebagai suami, sebagai istri, sebagai anak, sebagai karyawan, sebagai dosen, sebagai hamba Tuhan, sebagai perintis, sebagai penginjil, sebagai gembala, saudara, kalau Anda mengerjakan sesuai dengan firman Tuhan, pasti kita akan sukacita. Dan lihatlah, Paulus berkata kepada jemaat Filipi, bersukacitalah. Bahkan Paulus berkata, sekalipun darahku dicurahkan untuk ibadah dan imanmu, aku tetap bersukacita. Saya berpesan dan saya berdoa, setiap kita semua, para hamba-hamba Tuhan, semua saudara yang mendengarkan pesan ini, mari kita nikmati hidup bersama dengan Tuhan. Mari kita tetaplah bersukacita. Itu sebabnya perhatikan, orang yang selalu bersukacita, wajahnya selalu segar, wajahnya selalu menyenangkan, dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Itu sebabnya hari ini, apa saja yang Anda hadapi, di mana saja saudara melayani, tetaplah kerjakan keselamatanmu. Yang kedua, kerjakan
dengan tidak bersungut-sungut. Yang ketiga, mari kita melakukan sesuai dengan firman Tuhan. Tetaplah bersukacita, tetaplah dengan penuh antusias mengerjakan. Percayalah, nama Tuhan yang dipermuliakan. Terima kasih, tetap semangat, tetap sukacita, nama Tuhan ditinggikan. Tuhan Yesus memberkati.